Jembatan TV, Jembatan Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Lintas Karimun edisi Minggu 1 Februari 2015. Sejumlah informasi seputar Karimun selama sepekan akan menemani perjumpaan kita kali ini bersama saya Cynthia Loresta. Inilah Lintas Karimun selengkapnya. Mengawali informasi Lintas Karimun pekan ini, pemirsa, seorang anak di Karimun menderita gizi buruk. Ironisnya, penderita gizi buruk diketahui saat Bupati Karimun melakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit Umum Daerah Karimun. Seharusnya hal ini termonitor oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun. Terhadap hal ini, Nurdin mengaku kecolongan. Doni terbaring lemas di ruang khusus perawatan anak-anak yang berada di lantai 3 Rumah Sakit Umum Daerah Karimun karena gizi buruk. Meski usianya sudah masuk 10 tahun, berat badan Doni hanya sekitar 7 kg saja. Penderita gizi buruk ini sudah beberapa hari menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Karimun. Doni merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan keluarga Siang Huat yang berdomisili di daerah Baran 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karimun Agung Martiarto mengatakan, Doni sudah 3 hari terpaksa dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Karimun. Sebelumnya Doni juga sudah sering bolak-balik masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Karimun. Bahkan adik Doni juga meninggal karena gizi buruk. Agung menambahkan pihak Rumah Sakit Umum Daerah berusaha memberikan pelayanan semaksimal mungkin, sesuai dengan standar pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Karimun. Pak, itu yang pasien apa itu udah berapa lama Pak dirawat di lantai 3 tadi? Kurang lebih dalam 1 minggu ini lah. 1 minggu ini Pak ya? Yang gizi buruk memang itu Pak ya? Yang gizi buruk dia berulang-ulang kan? Yang gizi buruk ya berulang-ulang. Satu pasien itu ya Pak? Tadi ada 1 pasien. Udah berapa? Umur 10 bulan itu Pak ya? Yang gizi buruk? 10 tahun. 10 tahun? Ya. 10 tahun itu Pak ya? Berat badannya 7 kilo. Oh, 10 Dan naik setengah kilo. 10 tahun berat badan 7 kilo. Sementara itu, Bupati Karimun Nurdin Basirun mengaku kecolongan. Ternyata masih ada warga Karimun menderita gizi buruk. Menurutnya, selain faktor ekonomi, penyebab lain terjadinya gizi buruk ini adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan kedua orang tua pasien. Kedepan Nurdin berencana akan melakukan kunjungan langsung untuk melihat kondisi rumah kedua orang tua Doni. Untuk perbaikan kita, pasti orang itu akan bangga kalau dia bisa berprestasi. Tapi kita maklum juga dalam perjalanan itu ada kekurangan di sana sini. Oke, Pak, terkait pasien apa tadi itu Pak penanganan kita ke depan biar tidak ada lagi tadi pasien gizi buruk tadi. Ya pasti kayak ini kita sudah kecolongan bahwa di lingkungan itu masih ada gizi buruk. Kalau saya lihat tadi pertama lihat daripada orang tuanya memang perilaku dan budaya mungkin tidak paham tentang pendidikan ini ramahnya pendidikan. Yang gini-gini perlu sentuhan, makanya tadi saya minta alamat dan langsung kita lihat rumahnya gimana. Kalau memang ekonominya betul kita bantu
dorong karena ada 3 kategori masyarakat yang kita bantu langsung, kita bantu dengan mungkin seperti nelayan, kita bantu dengan sarana kalau orang tua kita bantu langsung ya tadi ya orang tua dan Pak Menteri tidak. Jadi kayak tadi itu Faktor ekonomi sebenarnya penunjangnya Pak ya. Ekonomi juga kesadaran. Pendidikan ya. Di tempat yang ada kasus, saya langsung membawa rekan dinas instansi terkait untuk melakukan tindakan. Saya ada pesan kepada seluruh masyarakat, andai kata anak mulai demam panas langsung aja dibawa ke rumah sakit. Saya ada pesan juga RSUD dan Puskesmas akan tidak mempersiapkan, walaupun belum ada kasus mempersiapkan semaksimal mungkin. Saat ini Doni masih melayani perawatan intensif di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Karimun. Suhermita untuk Lintas Karimun. Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun mencabut status KLB demam berdarah. Ironisnya, pasca pencabutan status tersebut, masih ada warga Karimun yang merenggang nyawa akibat demam berdarah. Status kejadian luar biasa untuk demam berdarah denggi di Kabupaten Karimun telah dicabut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun. Ironisnya, pencabutan status kejadian luar biasa tersebut terjadi di saat Kabupaten Karimun masih ada warganya yang meregang nyawa akibat demam berdarah. Pada Kamis tanggal 22 Januari lalu, Oraminas warga RW 1 RT 1 Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, harus kehilangan buah hatinya Krisna Prana yang baru berusia 8 bulan. Krisna Prana meninggal dunia akibat terjangkit demam berdarah akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Sensi Siana mengatakan, status KLB demam berdarah di Kabupaten Karimun telah dicabut, dan untuk bulan Januari ini, telah terjadi sebanyak 17 kasus demam berdarah. Sementara untuk tahun 2014 lalu, jumlah penderita demam berdarah mencapai 319 orang. Sensis menambahkan karena status kejadian luar biasa telah dicabut, maka penderita demam berdarah denggi yang berobat di rumah sakit maupun puskesmas, biaya berobatnya tidak lagi digratiskan, namun dibebankan dan ditanggung oleh penderita itu sendiri. Pada tahun 2014 kita memang udah cabut. Sekarang 2015 kita bisa menambahkan KLB untuk yang berbanding bulan per bulannya ke Januari. Nah, Januari kita bisa membandingkan pada bulan yang akan datang. Bu, jadi untuk yang menderita demam berdarah sendiri apakah masih berobat gratis atau gimana Bu? Karena ini tidak satu KLB, masih kita layani. Tapi pribadi Mandiri ya kan? mandiri Bu, bayar Bu ya? Karena status KLB itu sudah dicabut Bu ya? Bu, data terakhir dicabutnya KLB itu udah berapa Bu? Penderita demam berdarah Bu? Mana? Kan itu dicabut status KLB-nya. Data penderitanya ada berapa Bu? Sekarang ini Iya. 17. Yang sekarang 17 yang lama, yang 2014 yang Terakhir, iya 390. Bu ya. Sementara itu, Bupati Karimun Nurdin Basirun menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan kesehatan lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga dapat terhindar dari bahaya nyamuk Aedes aegypti yang mematikan tersebut. Dia pertama yang menyentuh pada pasien. Jadi tadi saya sampaikan itu kalau proses pengobatan itu kalau bagian terakhir pelayanan, keikhlasan, ruangan, bagaimana masyarakat yang miskin nah, kita kan obat ada obat ditetapkan oleh pemerintah daftar obat jadi itu bagus ya. Kan faktor penyembuhan termasuk perilaku juga kalau dikasih obat tak dimakan sama aja. Untuk menjaga dan merupakan tindakan pencegahan terjadinya demam berdarah, hendaknya masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Selain itu menjaga kebersihan lingkungan, mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air, menutup tempat air, dan menguras bak mandi merupakan upaya-upaya sederhana yang dapat mencegah
perkembangan nyamuk Aedes aegypti tersebut. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Bupati Karimun melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah Karimun. Bupati melihat langsung penanganan pasien demam berdarah yang banyak menjangkit balita. Meski demikian, Dinas Kesehatan justru mencabut status kejadian luar biasa demam berdarah di Karimun. Hal tersebut tentu saja kontradiktif dengan keinginan Bupati yang ingin Karimun bebas demam berdarah. Rabu sore, Bupati Karimun Haji Nurdin Basirun yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Pemkab Karimun, Tengku Syahid Arif Fadilah meninjau kondisi beberapa pasien di Rumah Sakit Umum Karimun. Selain ruang unit gawat darurat, Bupati dan rombongan juga meninjau ruang perawatan khusus untuk anak-anak yang sebagian besar dihuni oleh pasien penderita DBD. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut sebagian besar menyerang anak-anak balita. Bupati Karimun Haji Nurdin Basirun mengatakan selain faktor cuaca, gaya dan pola hidup masyarakat juga berdampak pada para penderita. Meski demikian, pemerintah berusaha untuk melakukan pencegahan dengan melakukan fogging di setiap daerah yang diketahui ditemukan penderita DBD, sambil terus mensosialisasikan pentingnya hidup pola sehat. Pasti ada perubahan secara signifikan, apalagi persoalan. Dan juga kita maklumi bahwa kebutuhan pelayan masyarakat karena kesadaran sehat makin tinggi. Maka ini sama dengan antara demand dengan supply saling bekerja-kerja. Ya. Pak Agung Benah, nah tadi kita lihat ada dari Meranti, ada dari itu pada kesini. Keyakinan masyarakat itu cukup bagus. Ya. Kita tahu juga pasti dari sering menambah terus meningkatkan fokusnya pelayanan. Tadi ada satu ruangan lagi yang khusus itu malah Saipom ya. Gede Pak. Ini gawat darurat sudah membenah dengan dana yang dikuasai itu standar, mungkin standar internasional lagi dipakai karena Saipom juga. Termasuk juga dokter-dokternya semua akan dilatih oleh Saipom. Ya. Saya rasa ya sama-sama. Ya. Sementara itu, Direktur RSUD Karimun Agung Martiarto mengatakan, saat ini penderita DBD yang masih menjalani rawat inap di RSUD Karimun berjumlah 9 orang pasien. Semua penderita DBD yang mengantongi kartu Jamkesda maupun BPJS digratiskan dari seluruh biaya perawatan medis dan obat-obatan. Dari itu konsentrasi pada teknis pelayanan. Kami harus menyembuhkan dengan jangan sampai grade demam berdarahnya naik. Jadi shock sampai berdarahnya sampai gitu. Jadi siapa yang datang lagi kami terapi cairannya dihapus, menaikkan nilai ambang sakitnya, makanan gizinya kita tingkatkan. Kalau hitungan dari 1 bulan itu Januari ini ada berapa Pak? Ada 8 orang. 8 orang. Masih dirawat di rumah sakit ya. Berarti kan yang masih dirawat 9 ya. Ya. Tapi yang masih kalau jaminan pelayanannya nah, kita serahkan pada Dinas Kesehatan DPKM. Masukkan ke Jamkesda. Ada biaya nggak? Ya free of charge. Kalau punya BPJS ditetapkan. Khusus DBD. Kalau sekarang Mereka sempat dicabut. Ya. Sempat dicabut. Sekarang belum ditetapkan. Tapi tetap kita tidak memikirkan dia Jamkesda apa tidak, kita sembuhkan. DBD. Itu. Oh kalau saya perempuan itu kerjasama ya. Jadi dari Saipem berkenan untuk perbaikan sarana rumah sakit. Sementara itu, Acok, orang tua salah seorang pasien DBD mengatakan sebelumnya anaknya sudah berobat ke puskesmas yang berada di Moro, namun dirujuk ke RSUD Karimun. Abang dari mana? Dari Moro. Moro. Rujukan dari Moro atau langsung ke sini? Oh, sakit apa? Oh, DBD. Udah berapa hari? Udah 2 malam. 1 malam inap sakit. Umur berapa itu Bang? 4 tahun. Meski masih banyak penderita DBD di Karimun, beberapa waktu lalu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun mencabut kejadian luar biasa demam berdarah. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan masih ada warga Karimun yang meninggal akibat demam berdarah. Suher Mita untuk Lintas Karimun.
Informasi selanjutnya di Lintas Karimun pemirsa, di penghujung bulan Januari ini, masyarakat Kabupaten Karimun akan kembali dihadapkan dengan musim kemarau. Masyarakat diharapkan melakukan penghematan air serta tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakarnya. Dengan berakhirnya bulan Januari ini, angin utara yang menjadi momok menakutkan otoritas kelautan maupun nelayan sejauh ini sudah menjauh dari Karimun. Angin utara ini menjadi momok menakutkan bagi dunia pelayaran maupun penerbangan karena kecepatan angin yang di atas rata-rata yang tentu saja berkolerasi dengan tingginya gelombang di perairan Karimun. Pada saat angin utara, tinggi gelombang di Karimun mencapai 2 meter bahkan lebih. Menurut data yang direkam oleh stasiun BMKG Tanjung Balai Karimun, untuk kecepatan angin masih dalam kategori kencang, yakni mencapai 11 knot dan tinggi gelombang mencapai 0,5 sampai 1,5 meter di waktu malam hari. Sementara untuk panas matahari yang menyinari Karimun mencapai 6 sampai 9 jam per hari. Hujan sudah semakin berkurang seperti kita lihat pada akhir Desember kemarin. Sampai pertengahan Januari itu masih musim hujan, masih ada hujan. Semakin ke depan semakin sedikit hujannya. Pada saat ini kita akan menjelang musim kemarau, yaitu bulan Februari. Gelombang laut sekitar 0,5 sampai 1,5 meter. Itu jam berapa sampai 1,5 meter? Itu kita bagi ya, dari kemungkinan gelombangnya agak tinggi itu perairan sebelah selatan Karimun, jadi sekitaran Kepulauan Buru, Moro itu lebih tinggi daripada di bagian tengah sampai utara. Sementara itu dengan tingginya intensitas matahari yang menyinari Karimun menjadi pertanda musim kemarau panjang telah di depan mata. Berdasarkan data yang telah direkam stasiun BMKG Karimun, sejak tahun 1995 sampai tahun 2014 kemarin, tingkat curah hujan di bulan Februari sangat tipis. Mulai Januari dan masuk ke Februari itu yang kita pantau dari stasiun meteorologi Tanjung Balai Karimun, data iklim selama 20 tahun ya, kemarau itu tuh pada bulan Februari ya, dengan intensitas curah hujan sangat minim, sekitar rata-rata 80 mm rata-ratanya ya, sehingga yang diwaspadai oleh di daerah sini tentunya akan terjadi kemarau itu nanti debit air di Karimun sangat berkurang ya, sehingga tentu pasokan kepada masyarakat untuk pengelola air ya itu sangat harus berhati-hatilah supaya tidak terjadi kekurangan. Dengan masuknya musim kemarau, Abdul Aziz menghimbau kepada seluruh masyarakat Karimun untuk menghemat pemakaian air, karena tidak menutup kemungkinan air yang ada di beberapa waduk akan menipis. Abdul Aziz menambahkan kepada masyarakat yang sudah menjadikan musim kemarau ini sebagai agenda untuk membuka lahan dengan cara dibakar, untuk tidak dilakukan karena akan mengancam keselamatan bersama. Ferdino untuk Lintas Karimun. Bupati Karimun Nurdin Basirun menghimbau kepada para pedagang sembako yang ada di Kabupaten Karimun untuk menurunkan harga sembako yang mereka jual pasca turunnya harga bahan bakar minyak. Masih mahalnya harga kebutuhan pokok pasca turunnya harga bahan bakar minyak beberapa waktu yang lalu membuat Bupati Karimun Nurdin Basirun risau. Untuk itu, Bupati menghimbau kepada pedagang untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok yang mereka jual. Para pedagang diharapkan tidak mencari keuntungan yang lebih dengan memanfaatkan keadaan yang terjadi saat ini. Kalau bisa, ya untung sedikit tapi jangka panjang dan tidak menyakiti orang banyak. Kapal juga Pak belum turun Pak? Fokus kapal antara kota kabupaten. Kapal kemarin mereka udah rapat ya. Masuk Organda kemarin, kita disediakan, tinggal kita cek lagi kembali dan direalisasi ya. Pak, mau nanya Pak. Untuk memastikan harga kebutuhan pokok tersebut terkendali dengan baik, dalam waktu dekat ini ia bersama dengan instansi terkait akan meninjau langsung ke pasar-pasar dan agen yang ada di Kabupaten Karimun.
sehingga harga kebutuhan pokok tersebut akan terkendali dan tidak memberatkan masyarakat. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Pemirsa, harga cabai di Karimun berangsur turun dan kembali normal. Diprediksi harga cabai akan berfluktuasi jelang Imlek mendatang. Selain itu, prediksi BMKG mengenai cuaca buruk dapat menghambat proses pengiriman barang, termasuk cabai dari luar daerah. Setelah sekian lama, akhirnya harga cabai di pasaran Karimun berangsur-angsur turun. Harga cabai merah yang beberapa waktu lalu tembus hingga Rp85.000, kini harga cabai merah hanya Rp45.000 per kilonya. Sementara itu, harga cabai rawit saat ini hanya di kisaran Rp25.000. Selain turunnya harga BBM, penurunan harga cabai ini juga diakibatkan oleh semakin banyaknya stok cabai di tingkat distributor. Baru hari ini ya? 2 hari ini ya? Apa penyebab penurunannya itu, Bang? Stok banyak atau gimana? Apa gara-gara BBM? Karena BBM, Bu, turunnya BBM. Mempengaruhi harga ini, mencari turunnya. Cabai. Berapa harganya? Cabai merah berapa? Cabai merah sekarang 45, sedangkan cabai rawit sekarang 25 per kilonya. Sebelumnya berapa tuh untuk cabai merah? Sebelumnya 60 ya? 60.000. 60.000. Kalau rawit? Rawit 40.000. 40.000. Sekarang 25, turun 15.000 ya. Serta masa panen telah tiba di daerah asal. Harga cabai diperkirakan akan berfluktuasi jika pihak terkait tidak mengantisipasi menjelang Imlek nanti. Selain itu, prediksi BMKG mengenai gelombang tinggi serta cuaca yang tidak bersahabat bisa saja menghambat pengiriman cabai serta kebutuhan lainnya ke Kabupaten Karimun. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Kenaikan harga bahan bangunan berimbas pada anggaran bantuan rumah tidak layak huni. Untuk bantuan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, bantuan RTLH tahun 2015 mencapai 200 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menaikkan anggaran untuk bantuan rumah layak tidak huni tahun 2015 ini. Kenaikan tersebut dipicu oleh naiknya harga bahan bangunan yang cukup signifikan, sehingga anggaran RTLH menjadi naik. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Suryo Respationo mengatakan, pada tahun 2015 ini, anggaran untuk bantuan rumah tidak layak huni mengalami peningkatan sekitar 10%, yakni dari 181 miliar 500 juta rupiah naik menjadi 200 miliar rupiah. Untuk RTLH, alhamdulillah naik 10% dari 181 miliar 500 juta menjadi 200 miliar. Ya. Untuk sekepulauan Riau, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan 20.000 rumah yang dapat diperbaiki dan diberikan bantuan. Dan untuk tahun 2015 ini, bantuan yang akan diberikan pada masing-masing penerima bantuan rumah tidak layak huni sebesar 22 juta rupiah. Chandra Wijaya untuk Lintas Karimun. Pemirsa, rapat pembahasan penyesuaian tarif angkutan kota kembali ditunda. Informasi selanjutnya setelah pariwara berikut ini. Lintas Karimun akan segera kembali.